Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPG. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Bagus Saputro, guru matematika SMA Negeri 1 Karanggede, Boyolali. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan pengalaman saya terkait best practice kali ini dalam PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Surakarta yang dilaksanakan di kelas 12 MIPA 4 SMA Negeri 1 Karanggede pada tanggal Kamis 15 September tahun 2022. Sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai dari rencana aksi ini atau dalam best practice ini yaitu untuk meningkatkan minat belajar matematika peserta didik kelas 12 SMA Negeri 1 Karanggede pada materi turunan fungsi trigonometri dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan menggunakan jari matika trigonometri, LKPD, dan media interaktif berbasis online. Pada best practice kali ini, saya menerapkan metode STAR, yaitu meliputi situasi, tantangan, aksi, refleksi, dan dampak. Yang pertama, terkait dengan situasi. Di sini yang dimaksud dengan situasi adalah kondisi yang melatar belakangi masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab saya sebagai pendidik dalam praktik ini. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah untuk best practice kali ini diawali dari materi pembelajaran trigonometri yang merupakan materi yang selalu muncul di SMA, khusus di bidang MIPA. Nah, dimulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Berangkat hal ini menjadi fokus penting bagi saya sebagai pendidik terkait nilai dasar trigonometri yang harus dikuasai oleh siswa. Akan tetapi, ternyata kondisi peserta didik di sekolahan kami memiliki intake menengah ke bawah, dan pembelajaran yang selama ini dilaksanakan adalah pembelajaran yang masih monoton, sehingga menjadikan daya serap materi pembelajaran mengenai nilai dasar trigonometri sangat rendah. Hal ini dapat terlihat ketika guru memberikan pretest, hampir sebagian besar peserta didik tidak dapat menjawab terkait materi nilai dasar dari trigonometri. Hal ini akan mengindikasikan bahwa peserta didik akan memiliki minat belajar matematika yang rendah untuk materi pembelajaran selanjutnya. Nah, hal inilah yang menjadi latar belakang yang perlu saya antisipasi sehingga penulis tertarik untuk menyusun best practice yang dimana merupakan tujuannya adalah meningkatkan minat belajar matematika peserta didik kelas 12 SMA Negeri 1 Karanggede dengan metode PBL dan menggunakan jari matika, LKPD, dan media interaktif berbasis teknologi pada materi turunan fungsi trigonometri. Selanjutnya, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Ya, praktik ini saya rasa sangat penting untuk dibagikan karena banyak rekan guru matematika yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya hadapi. Dalam pelaksanaan pembelajaran ini diberikan berbagai tindakan yang didasarkan pada kemampuan awal dan kebiasaan peserta didik, sehingga praktek pembelajaran ini penting untuk dibagikan. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini? Nah, tentu saja sebagai pendidik yang melibatkan peserta didik sebanyak 30 orang dalam setiap pembelajaran, maka peran saya adalah melaksanakan pembelajaran yang dapat mengakomodasi kebutuhan masing-masing peserta didik, yaitu mereka tentu saja menginginkan pembelajaran yang diawali dari kemampuan peserta didik dan perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik serta menyenangkan dan memanfaatkan berbagai media interaktif sehingga meningkatkan minat belajar dan hasil belajar peserta didik. Sehingga pembelajaran itu tidak terkesan dipaksakan. Selanjutnya mengenai tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan yang telah disampaikan di depan dan siapa saja yang terlibat?
Yang pertama terkait tantangan, dari penyebab di atas yang sudah disampaikan dalam latar belakang, tantangan yang dihadapi oleh saya yaitu guru yang matematika dalam best practice ini adalah yang pertama, pemilihan model pembelajaran yang harus tepat. Yang kedua, pemilihan metode yang variatif, inovatif yang tentu saja sesuai dengan materi yang kita ajarkan sehingga nantinya peserta didik lebih mudah memahami dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga yaitu guru harus memiliki cara untuk meningkatkan kemampuan pemahaman dasar matematika peserta didik dalam belajar materi trigonometri. Yang keempat, pemilihan media pembelajaran yang lebih interaktif, menarik, dan inovatif. Yang kelima, guru harus mampu menumbuhkan minat belajar peserta didik melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya, siapa saja yang terlibat dalam pembuatan best practice ini? Yang pertama tentu saja saya sebagai guru matematika yang merupakan peserta PPG dalam jabatan kategori 1. Yang kedua, peserta didik kelas 12 MIPA 4 SMA Negeri 1 Karanggede. Yang ketiga, guru matematika kelas 10 SMA Negeri 1 Karanggede. Yang keempat, guru matematika kelas 11 SMA Negeri 1 Karanggede sebagai narasumber ahli untuk dimintai wawancara terkait penyelesaian masalah-masalah yang saya hadapi. Yang kelima, kepala sekolah SMA Negeri 1 Karanggede yang termasuk sebagai narasumber ahli. Yang keenam, guru fisika kelas 11 SMA Negeri 1 Karanggede yang juga bekerja di bawah Direktorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang di sini berperan sebagai pakar pendidikan yang saya minta untuk memberikan masukan-masukan terkait penyelesaian dari tantangan yang saya hadapi. Yang ketujuh, guru pamong PPG dalam jabatan kategori 1 dan dosen pembimbing PPG dalam jabatan kategori 1 yang selalu memberikan masukan-masukan terkait strategi pembelajaran yang perlu saya perbaiki. Yang ketiga yaitu tentang aksi. Aksi ini meliputi langkah-langkah apa yang saja yang perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan. Strategi apa, terus bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya, materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Langkah-langkah yang harus dilakukan guru dalam mengatasi tantangan yang dihadapi di atas antara lain yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah pembelajaran. Strategi yang dilakukan dalam mengidentifikasi masalah yaitu melakukan tanya jawab di mana kebanyakan peserta didik masih mengalami kesulitan dalam menentukan nilai trigonometri. Hal ini jika dibiarkan maka pembelajaran kompetensi dasar selanjutnya akan menyebabkan menurunnya minat belajar siswa. Selain itu, identifikasi masalah juga didasarkan pada karakteristik peserta didik. Yang kedua, melakukan eksplorasi penyebab masalah. Strategi yang dilakukan dalam eksplorasi penyebab masalah yaitu dengan melakukan kajian literatur dari beberapa sumber belajar dan melakukan wawancara kepada berbagai sumber ahli, yaitu rekan sejawat, kepala sekolah, dan pakar pendidikan. Yang ketiga, menentukan solusi penyelesaian masalah, di mana strateginya yaitu dilakukan dalam eksplorasi penyebab masalah yaitu dengan melakukan kajian literatur dari berbagai sumber dan melakukan wawancara kepada berbagai narasumber ahli yaitu rekan sejawat, kepala sekolah, dan pakar pendidikan, dan kemudian akan melahirkan tindakan-tindakan yang seperlunya dilakukan untuk menjawab tantangan-tantangan yang telah disebutkan. Yang keempat yaitu merencanakan rencana aksi, yang kelima melaksanakan rencana aksi. Nah, solusi yang perlu dihadirkan dalam best practice ini untuk menyelesaikan tantangan di atas yang pertama yaitu pemilihan metode belajar yang tepat, yang kedua adalah pemilihan metode belajar yang variatif dan inovatif, yang ketiga adalah pemilihan media pembelajaran yang interaktif, menarik, dan inovatif, yang keempat pemilihan teknik untuk meningkatkan kemampuan pemahaman dasar peserta didik dalam materi trigonometri, yang kelima menumbuhkan minat belajar peserta didik melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan sesuai kebutuhan peserta didik. Nah, kelima solusi ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Yang pertama, terkait pemilihan model pembelajaran yang tepat. Strategi yang saya lakukan untuk mengatasi tantangan terkait model pembelajaran ini yaitu dengan memahami karakteristik peserta didik dan karakteristik materi.
Sehingga guru dalam hal ini memilih model pembelajaran problem based learning untuk diterapkan. Dalam proses pemilihan ya, yang pertama dilakukan guru adalah mempelajari model-model dalam pembelajaran yang sesuai dengan Permendikbud tahun 2020, nomor 22 tahun 2016 terkait pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Lalu memahami karakteristik belajar peserta didik dan karakteristik materi. Kemudian guru mengembangkan RPP yang sesuai dengan model pembelajaran PBL. Guru menentukan langkah-langkah pembelajaran sesuai sintak PBL dengan berpusat pada peserta didik untuk aktif dalam mengikuti pembelajaran. Sumber daya yang diperlukan untuk pemilihan model pembelajaran ini adalah pemahaman guru terkait langkah-langkah dan dalam pembelajaran dengan model PBL. Yang kedua, pemilihan metode pembelajaran yang variatif dan inovatif. Strateginya, guru dalam pemilihan model pembelajaran ini adalah dengan memahami karakteristik peserta didik dan karakteristik materi. Dalam berpraktik ini, guru memilih metode pembelajaran dengan metode diskusi, kelompok, presentasi, dan tanya jawab. Proses pemilihan metode ini diawali dengan guru mempelajari metode-metode dalam pembelajaran, lalu memahami karakteristik peserta didik dengan melihat kemampuan dasar dan kebiasaan peserta didik, lalu melihat karakteristik dari model pembelajaran yang digunakan. Sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan model ini adalah kemampuan pedagogis guru terkait metode-metode pembelajaran. Yang selanjutnya adalah pemilihan media pembelajaran interaktif, menarik, dan inovatif. Di sini yang pertama saya pilih adalah metode media live worksheet, di mana live worksheet ini merupakan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang dikemas dalam bentuk aplikasi online. Penggunaan LKPD ini didasarkan pada karakteristik peserta didik yang cenderung menyukai penggunaan gadget dan aplikasi online. Selain itu, penggunaan live worksheet ini sebagai pendamping LKPD cetak yang jumlahnya hanya terbatas, yang dimana satu LKPD hanya untuk satu kelompok belajar. Dengan demikian setiap peserta didik dapat merasakan penemuan ilmu baru dengan bantuan LKPD online ini. Proses pembuatan media interaktif live worksheet ini yaitu yang pertama mengidentifikasi karakteristik peserta didik dengan materi trigonometri, kemudian membuat desain media agar menarik melalui PowerPoint, kemudian dikonvert atau diubah ke dalam PDF, selanjutnya file PDF tersebut diupload di liveworksheet.com. Kemudian media diatur sedemikian rupa sehingga dapat digunakan dalam bentuk permainan drag and drop atau tarik dan lepaskan. Untuk selanjutnya aplikasi dapat dimainkan melalui smartphone masing-masing peserta didik. Dalam penyelidikan menemukan konsep sumber daya yang digunakan dalam pembuatan media ini antara lain yaitu pengetahuan guru dalam menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint, live worksheet, komputer, dan jaringan internet, serta smartphone untuk peserta didik. Yang kedua yaitu media quizzes. Selain menggunakan live worksheet, guru juga menggunakan media interaktif quizzes untuk mengukur pemahaman pengetahuan peserta didik setelah pembelajaran, di mana quizzes ini dikemas dalam bentuk game online. Nah, proses pembuatan media interaktif quizzes ini yang pertama yaitu guru membuat instrumen penilaian pengetahuan beserta kunci jawaban dalam Microsoft Word, kemudian membuka laman quizzes untuk mengedit instrumen tersebut dalam bentuk tes online. Selanjutnya instrumen dalam quizzes dikemas dalam bentuk game dengan mengatur kecepatan jawaban item-item yang dapat digunakan untuk menambah skor dan feedback menarik ketika peserta didik menjawab benar. Selanjutnya peserta didik dapat masuk ke game dengan kode yang telah dibagikan dan berusaha untuk menjadi terbaik dengan waktu serta item-item yang ada agar mendapatkan gelar juara, di mana yang mendapatkan juara akan diberikan reward oleh guru. Sumber daya yang diperlukan dalam media ini adalah pengetahuan guru dalam menggunakan aplikasi Microsoft Word, quizzes, komputer, dan jaringan internet. Tentu saja untuk siswa adalah smartphone. Selanjutnya PowerPoint interaktif. Selain itu, media yang dipilih guru untuk menjawab tantangan yang telah disampaikan adalah media interaktif berupa animasi PowerPoint. Di akhir pembelajaran, guru selalu memberikan penguatan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik, di mana penguatan berupa proses penyelesaian masalah matematis disampaikan dalam bentuk animasi PowerPoint, sehingga alur antar baris dalam dijelaskan melalui animasi tersebut akan lebih jelas. Proses pembuatan media interaktif PowerPoint ini, guru membuat proses penyelesaian masalah matematis dalam
Microsoft PowerPoint, kemudian memanfaatkan tool yang ada di PowerPoint untuk membuat animasi. Selanjutnya animasi proses ditayangkan dalam layar proyektor melalui laptop dan LCD. Sumber daya yang diperlukan yaitu pengetahuan guru dalam menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint, LCD, dan komputer. Solusi yang keempat yaitu pemilihan teknik untuk meningkatkan kemampuan pemahaman dasar peserta didik dalam materi trigonometri. Strategi yang digunakan guru dalam meningkatkan kemampuan pemahaman dasar peserta didik dalam materi trigonometri dasar yaitu dengan memberikan pertanyaan terkait nilai-nilai sudut istimewa trigonometri dan mengajar peserta didik untuk mengingat kembali tentang teknik jarimatika trigonometri. Di mana prosesnya adalah guru meminta peserta didik untuk menunjukkan jari-jari tangan kirinya, kemudian guru meminta peserta didik menirukan pembagian sudut istimewa untuk masing-masing jari, mulai dari jari kelingking itu 0 derajat hingga jari jempol yaitu 90 derajat. Selanjutnya, peserta didik diminta menjawab pertanyaan guru terkait nilai trigonometri dengan menekuk jari yang sesuai dengan pertanyaan. Selanjutnya, peserta didik dapat menjawab dengan memperhatikan pola pengisian nilai trigonometri menggunakan jarimatika. Sumber daya yang diperlukan adalah pemahaman guru terkait jarimatika trigonometri dan keaktifan siswa didik dalam mendemonstrasikan jarimatika trigonometri. Solusi yang keenam adalah menumbuhkan minat belajar peserta didik melalui kegiatan belajar yang menyenangkan dan sesuai kebutuhan peserta didik. Nah, strategi yang digunakan guru dalam meningkatkan minat belajar peserta didik yaitu mengajak peserta didik melakukan ice breaking sebelum berdiskusi. Proses pengembangan ice breaking ini berawal dari referensi yang sudah disampaikan dalam best practice sebelumnya, yaitu bahwa otak peserta didik memiliki siklus biokognitif terkait perhatian yang naik turun setiap 90 menit. Selanjutnya, guru menentukan ice breaking yang tepat baik dengan permainan konsentrasi, dengan melibatkan gerak badan, atau hanya dengan visual saja. Kemudian guru memberikan kegiatan ice breaking tersebut selama 2-3 menit sebelum kegiatan diskusi berlangsung. Sumber daya yang diperlukan adalah ruang kelas, pemahaman guru dalam mengembangkan ice breaking, dan perhatian peserta didik. Kita masuk ke poin keempat dalam metode STAR yaitu refleksi hasil, di mana di sini terdapat penjelasan terkait bagaimana dampak dari aksi yang telah dilakukan, langkah-langkah yang dilakukan, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif, dan mengapa tidak efektif, dan mengapa efektif, bagaimana respon orang lain terkait strategi yang dilakukan, apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan, dan apa pembelajaran dari keseluruhan proses best practice ini. Yang pertama refleksi, yaitu berdasarkan aksi atau langkah-langkah yang dilakukan itu berdampak pada hasil yang efektif. Hal ini dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, penerapan model pembelajaran PBL sangat efektif digunakan, dibuktikan dengan antusias peserta didik dalam berdiskusi dan mengikuti seluruh sintak PBL dengan baik. Yang kedua, penerapan metode diskusi dan presentasi sangat efektif untuk menumbuhkan keaktifan peserta didik dalam menemukan ilmu baru, yaitu rumus. Yang kedua adalah metode diskusi. Penerapan metode diskusi dan presentasi sangatlah efektif untuk menumbuhkan keaktifan peserta didik dalam menemukan ilmu baru. Hal ini nampak berdasarkan angket minat belajar peserta didik yang menyatakan bahwa sebanyak 70% peserta didik mengaku aktif ketika diskusi dan sebanyak 21% peserta didik menyatakan cukup aktif selama diskusi. Yang ketiga, penggunaan jarimatika trigonometri sangat efektif digunakan, dibuktikan dengan peserta didik lebih percaya diri dalam memulai pembelajaran. Hal ini dapat terlihat seluruh peserta didik sangat antusias dalam memainkan jarimatika. Hal ini berdasarkan angket minat peserta didik menunjukkan bahwa sebanyak 64% peserta didik menyatakan bahwa guru menyenangkan dalam mengajar dan 33% menyatakan cukup menyenangkan. Yang keempat, pemilihan media LKPD interaktif berbasis daring cukup efektif karena mampu menarik minat peserta didik dalam belajar. Yang keempat yaitu pemilihan media LKPD interaktif berbasis daring cukup efektif karena mampu menarik minat peserta didik dalam belajar turunan fungsi trigonometri dan membuat peserta didik lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran, dibuktikan dengan antusias dan semangat hampir seluruh peserta didik memainkan LKPD melalui smartphone-nya masing-masing.
Yang kelima, pemilihan media interaktif kuis sangatlah efektif. Hal ini terlihat dari seluruh peserta didik mampu mengerjakan kuis dan mencapai ketepatan dalam menjawab sebesar 82%. Yang keenam, penerapan ice breaking untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan cukup efektif. Peserta didik sangat bersemangat untuk mengikuti ice breaking. Hal ini terlihat bahwa ice breaking tidak hanya diberikan guru, akan tetapi secara kreatif peserta didik juga mampu memimpin jalannya ice breaking. Yang keenam yaitu penerapan ice breaking untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan cukup efektif, di mana peserta didik sangat bersemangat untuk mengikuti ice breaking. Hal ini terlihat bahwa ice breaking tidak hanya diberikan guru, akan tetapi secara kreatif peserta didik juga mampu memimpin jalannya ice breaking. Hal ini berdasarkan angka minat peserta didik yang menunjukkan bahwa sebanyak 64% peserta didik menyatakan bahwa guru menyenangkan dalam mengajar dan 33% menyatakan cukup menyenangkan. Respon. Setelah dilaksanakan strategi pembelajaran ini terdapat beberapa respon dari pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama yaitu respon guru matematika kelas 10 yaitu terhadap penggunaan jari matematika trigonometri, yaitu mengungkapkan bahwa ingin mencoba diterapkan dalam pembelajaran trigonometri dasar kelas 10. Yang kedua, respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran adalah sangat antusias dan menyenangkan, bisa dilihat saat refleksi kegiatan akhir. Peserta didik memberikan refleksi bahwa pembelajaran sangat menyenangkan. Yang ketiga, respon teman PPG setelah melihat proses pembelajaran yang telah dilakukan berdasarkan video YouTube, yaitu menilai bahwa pembelajaran dilakukan sudah baik. Yang keempat, respon guru pendamping dan dosen pembimbing yaitu menilai praktek yang telah dilakukan juga sudah cukup baik. Selanjutnya, faktor keberhasilan terkait pembelajaran ini. Tentu saja, kegiatan rencana aksi yang tertuang dalam best practice ini itu tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung dalam keberhasilannya. Yang pertama yaitu faktor penguasaan guru terhadap model pembelajaran, metode pembelajaran, pemilihan media pembelajaran yang inovatif, interaktif, dan mampu meningkatkan minat siswa. Yang kedua yaitu faktor peserta didik, yaitu terkait keaktifan peserta didik dalam menemukan ilmu baru. Yang ketiga, faktor sarana prasarana yang mendukung. Yang keempat, ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Yang kelima yaitu faktor literatur. Yang keenam adalah faktor narasumber ahli yang selalu memberikan masukan-masukan terkait pembelajaran yang saya lakukan. Di akhir video ini perlu saya sampaikan, setelah dilaksanakan best practice ini maka akan menjadi sebuah renungan terutama bagi saya sendiri selaku pelaksana PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Surakarta, di mana saya harus dituntut untuk meningkatkan profesionalitas saya. Lewat best practice ini telah membuka kesadaran untuk selalu meningkatkan profesionalitas dalam pembelajaran. Nah, hal-hal apa saja yang perlu kita renungkan bersama, yaitu yang pertama, segala sesuatu yang akan dilaksanakan perlu adanya rencana yang direncanakan dengan baik. Yang kedua, perlu adanya langkah identifikasi masalah sebelum membuat perencanaan. Yang ketiga, perlu adanya langkah penentuan penyebab masalah melalui kegiatan eksplorasi dari beberapa sumber. Yang keempat, perlu adanya langkah penentuan solusi melalui kegiatan eksplorasi dari berbagai sumber. Yang kelima, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita untuk mengatur waktu dalam perencanaan agar tepat sesuai waktu yang telah ditentukan. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait best practice atau praktek baik yang telah saya laksanakan selama PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berikut adalah testimoni atau beberapa foto kegiatan yang telah kami lakukan selama kegiatan rencana aksi di SMA Negeri 1 Karanggede. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sangat berterima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu dan menginspirasi berjalannya kegiatan rencana aksi ini.
Saya akhiri, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.